classmate, kembali lagi dengan kita di Ngobeta, ngobrol-ngobrol bareng kita. Nah, jadi di episode kali ini nih kita mau ngobrol tentang apa nih, La? Nah, di episode kali ini kita akan bahas tentang gaya hidup anak sekolah di era milenial. Wah, menarik gak sih? Ya, ini tapi sebelum kita ke tema tersebut, kita sudah ditemenin oleh narsum kita, yaitu Mbak Vina. Ya, kita sapa dulu dong. Halo, Mbak Vina. Halo guys. Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik. Kalau kalian berdua gimana? Alhamdulillah baik. Nah, kalau Mbak Vina ini magang di sini berapa lama? Alhamdulillah berjalan 2 bulan, kurang 1 bulan lagi selesai. Oh, berarti 3 bulan doang. Iya. Wah, lumayan lama ya. Berarti keluarnya bareng aku dong. Iya, sama. Nah, bicara soal gaya hidup anak sekolah di era milenial, nah kebanyakan kan bersirkel-circle. Nah, kalau menurut Mbak Vina tuh circle tuh apa sih? Circle tuh kayak sekelompok siswa yang saling mengenal dengan baik dan bersahabat, saling berinteraksi dengan satu sama lain. Nah, kamu sendiri nih di sekolah ada circle nggak, Vin? Ada dong pasti, tapi circle yang positif, yang bukan negatif. Kalau circle positif tuh bisa belajar bareng, main bareng, terus mengisi hari dengan kegiatan yang positif juga. Terus kalau negatif tuh bahaya banget, kayak hidup memengaruhi pergaulan bebas, hedonisme, dan lain-lain lah. Kalau di sekolah Mbak Fel ini gimana nih, ada circle nggak? Kalau aku sih ada banyak ya kalau di sekolah. Kayak macam-macam, ada yang circle turun-temurun, circle hedonisme, circle yang isinya orang cakep semua. Kalau Mbak Lala nih, Ada dong pastinya. Tapi kan circle yang marak ke positif kayak sekolahnya Mbak Vina gitu. Nah, kalau menurut Mbak Vina tuh gimana sih circle yang hedon? Kalau menurutku sih circle yang suka menghambur-hamburkan uang, terus suka minta ke orang tua kalau pas nggak punya uang. Aku sih biasa-biasa aja. Kalau menurut Mbak Laura gimana? Kalau menurut aku sih ya, kalau nggak punya mending nggak usah dipaksakan. ya bener-bener. Nanti malah kasihan orang tua yang mencari uang. Nah, ini udah ada artikel nih yang mengatakan anak SMA zaman now bawa mobil mewah bukan buat gaya-gayaan. Nah, gimana nih tanggapan kamu tentang isu ini, Mbak Vina? Kalau menurutku sih lebih baik naik angkutan umum, karena kan juga menghemat uang. Terus pemerintah kan sudah menyediakan kayak angkutan umum, Fasilitas gitu iya, ya. kan jadi menghemat uang gitu loh. Nah, Terus kalau aku juga denger nih ya kan, kalau sekolah kalau nggak punya motor nggak mau sekolah. Kalau Mbak Vina gimana? Kalau misal maaf ya nih ya, Iya. kalau Mbak Vina nggak punya Nggak motor, punya motor. gimana? Mau sekolah apa enggak? Ya tetap mau sekolah sih, kan bisa minta tolong ke orang tua pesenin Nganter Maxim, gitu. ya, atau naik BRT kan ada 1.000 kalau pelajar dulu. Kan juga lebih hemat. Iya. Juga mencegah kesenjangan sosial. Bener. Terus Vina, ada nggak sih teman kamu yang bersirkel tapi condong ke yang lebih baik gitu? Ada sih banyak, kayak ke diajak ke organisasi Islam, terus ikut kegiatan-kegiatan rohani Muslim gitu loh. Bentar dulu nih Mbak Felin. Nah, kita kan biasanya udah mulai seru nih, penonton juga udah mulai penasaran. Nah, kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Tetap Tapi Ngobeta, ngobrol-ngobrol bareng kita.
menit, balik lagi di Ngobeta, ngobrol-ngobrol bareng kita. Tangan dulu dong. Nah, kita tadi udah sampai mana nih, Vel? Kita itu sampai ke circle-nya Mbak Vina, ada yang condong ke lebih baik atau gimana gitu. Kan biasanya circle tuh agak-agak gimana gitu ya Mbak Vin ya. Iya. Kalau circle-nya di sekolah Mbak Vin tuh gimana? Condong ke yang lebih baik atau lebih buruk? Kayaknya ada sih. Oh ya, salah satu teman aku yang dulu sikapnya agak buruk sekarang kecondong yang lebih baik. Terus berubah Lebih drastis. berubah, Berubah drastis gitu. Kepo nih, kok bisa berubah jadi ke yang lebih baik, atau ada sesuatu di balik itu semua? Ya, itu berarti gabung ke circle yang lebih ke positif ya, yang negatif Iya. ditinggalin Iya. gitu. Ya kan we never know ya lah Iya. ya. Iya. Terus kalau kamu nih ada cerita tentang apa tentang circle? Kalau di sekolahku ya, tapi ya nggak di kelasku. Di Itu kelas ada, lain. itu ada circle kayak yang HP-nya IP itu IP semua. Terus ada Wah, juga ngeri yang sih, iya, ngeri terus sih. ada juga yang sekolah bawa mobil juga. Wah, Itu sangat. sampai ditegur guru Nggak loh. kuat. Ditegur guru. Terus ya jadi udah nggak pernah bawa mobil lagi. Nah, kalau di sekolah Mbak Velin gimana? Aku sih kayak yang famous gitu ya, kayak apa grupnya tuh sendiri-sendiri. Terus kalau yang pas-pasan gitu kayak dikucilkan lah. Dijauhi. Dijauhi Iya, di sekolah aku gitu. juga ada loh satu anak perempuan sih. Mm-mm. Itu juga nggak pernah berbaur juga. Jadi Kayak menyendiri Tapi gitu. sulit juga sih yang kayak gitu ya. Terus kita ada artikel nih, maraknya budaya hedonisme di kalangan remaja. Kenapa ya di sekolah itu mesti ada circle-circle yang demi gengsi buat hedon-hedon gitu? Kenapa nih Mbak Vina? Bisa juga karena sosial ekonomi, faktor lingkungan di luar sekolah bisa juga. Terus gimana jadi diri kita gitu loh untuk faktor lingkungan itu berarti kan Hmm. teman-teman yang Iya. itu Mm. yang hedon-hedon, Iya. terus mengarah yang lebih buruk. hal negatif. Makin kesana makin kesini ya remaja zaman now ya. Kalau menurut Lala nih gimana sudut pandang kamu buat berita itu? Kalau menurut aku ya, kalau circle yang hedon itu kalau main itu biasanya kayak ya Di harus di kafe. kafe, Nongkrong terus, sampai ya, malam. nongkrongnya sampai malam, nggak ingat waktu, Mm-mm. kadang sholat juga dilupain, Iya. padahal kan Iya, kewajiban. bener-bener. Ya, terus cara berpakaian juga kadang di luar. Ya yang ketat-ketat Iya. gitu ya, nggak sesuai aturan sekolah. Kadang di sekolah pakai kerudung, di luar enggak gitu. Ya terus kelihatan rambutnya gitu Iya. ya. Kalau teman Mbak Laura ada nggak kayak gitu? Ada sih, ada, tapi non Islam ya. Itu kan ya, masih bisa ditoleransi Masih kalau bisa. pakaiannya gitu. Iya. Kalau ada juga beda kelas itu Islam, tapi ya pakaiannya gitu. Ya, Jadi kalau kan aku sih dipandang ada kan kayak nggak gitu. baik. Kalau aku sih juga ada ya, banyak banget. Kayak Banyak banget malahan. soalnya circle-nya juga ya ngeri-ngeri lah. Ngeri. Kalau Mbak Velin tuh termasuk ke circle yang mana nih? Yang ke negatif atau positif? Kalau aku sih positif aja ya, kayak cerita bareng sederhana lah, kayak nongkrongnya nggak di kafe-kafe, Nggak di belajar angkringan. bareng, belajar bareng gitu. ya terus Buat praktik atau yang lain-lain gitu lah. terus Mbak Vina nih, kak, dampaknya circle hedonisme tuh kayak gimana tuh Mbak? Dampaknya sih sangat buruk ya. Kayak apa tuh namanya? Minta uang ke orang tua buat untuk memenuhi sikap hedonisme kan hidupnya kan sangat wah gitu loh. Ya kalau orang tuanya mampu Iya. gitu ya, kalau punya uang. Jadi kasihan orang tuanya. Padahal kan udah banting tulang buat Iya. makan, buat bayar sekolah. Sangat aku Nah, bentar. Ini ada yang mau lewat nih Mbak Lala. Siapa tuh?
Ya nggak tahu juga ya, kita lihat aja nanti. Kita akan kembali lagi di Ngobata, ngobrol-ngobrol bareng kita. Hai classmate, balik lagi di Ngobata, ngobrol-ngobrol bareng kita. Nah, dari tadi kan kita udah bahas yang bersirkel-circle. Nah, kali ini kita bahas yang nggak punya circle. Nah, kalau Mbak Vina, menurut Mbak Vina gimana sih? Pandangan tentang orang yang nggak punya circle gitu. Yang menyendiri, yang pendiam gitu. Kita harus ngapain biar dia bisa berbaur gitu. Kalau menurutku sih kita ajak ya, kita rangkul bareng itu buat kumpul bareng, kan kasihan kalau sendiri terus. Tapi ada juga loh kadang yang udah kita baikin nih, udah kita ajak tapi malah nggak mau. Temenku gitu Ya soalnya. jadinya kita kan Ada juga kayak orangnya gimana susah gitu. introvert juga. Introvert abis. Nah, kalau Kayak- menurut Mbak Vina, kalau Mbak Vina yang jadi Jadi introvertnya pendiam, nih itu gimana biar bisa berbaur sama orang-orang gitu. Menurutku sih gini ya, kita nyari temen atau orang lain lah buat diajak itu bicara pelan-pelan, apakah mau apa enggak gabung gitu. Kalau menurut Mbak Felin gimana? Kalau aku sih karena SMP aku pendiam ya, terus kayak aku mikir aku kalau kayak gini tuh gimana gitu, kayak masa nggak mau punya teman terus-terusan, terus Sendiri terus gitu ya. Terus di SMK tuh kayak aku membuka diri gitu, kayak kenalan satu sama lain, kan online ya, jadi Iya. kayak lebih gampang lah gitu lewat. kalau menurut aku sih aku kayak lebih suka nggak suka sekolah yang daring-daring gitu kan. Mending Lebih sekolah enak offline. ya, Enggak sih. Banyak jadi teman langsung juga. kenal semua. Kan nggak face to face gitu Iya. kan kenalannya. Kalau Mbak Lala nih kalau jadi pendiam gimana nih? Ya enggak sih, enggak bakal jadi pendiam kan, soalnya kita kan manusia, Iya. juga pasti butuh orang lain, Butuh teman juga. butuh teman. Kayak menyendiri tuh kayak gimana ya, malah nanti jadi Kurang dikucilkan. teman. Dikucilkan teman juga. Terus biasanya kalau menyendiri tuh kayak waktu pembagian kelompok Iya. di sekolah, nah itu biasanya pada nggak mau Nggak dapet banyak. kelompok. Iya. Banyak juga Nggak dapet teman kelompok. Terus Apa? jadinya sama anak-anak yang dikucilkan juga Iya. gitu. Bener banget Tapi sih. biasanya tuh tetap dipilihin guru sih Tetap. soal kelompok. Kadang sesuai nomor absen. Ya sesuai nomor absen juga Kadang sih. juga diacak gitu. Mm-mm. Nah, kalau menurut Mbak Vina dan Mbak Feli nih, kita harus punya circle nggak sih? Kalau aku sih harus ya, kayak kita tuh membutuhkan orang lain, sama kayak katanya Mbak Lala itu, kita membutuhkan orang lain di diri kita nggak bisa apa-apa sendiri gitu loh. Iya, tapi kan harus Iya. juga ada orang lain yang bantu. Circle yang ke arah positif. Positif, nggak nggak negatif. Kayak Terus kalau Mbak Vina nih, kayak dampak negatifnya circle itu gimana? Pergaulan bebas, terus pengaruh yang lebih buruk lah. Kayak kenal teman dari luar tuh dampaknya kan juga buruk. Kalau menurut Mbak Feli, dampak positifnya gimana? kalau aku sih kayak temannya jadi banyak, banyak. terus wawasannya tuh berbaur. jadi luas gitu loh, nggak itu tok orangnya. Kalau Mbak Lala nih gimana, kayak dampaknya circle tuh di hidup Mbak Lala Di hidup sendiri? Negatif atau positif nih? Negatif dulu. Ya, Kalau juga negatif bisa. ya, biasanya malah jadi itu nyusahin orang tua. Terus kita juga kayak memaksa diri kita untuk mengikuti gitu Gaya loh. hidup. Malah kasihan ke diri sendiri Dan juga orang enggak tua sih? juga kasihan. Karena hal yang dipaksakan kan tidak baik. Iya, bener. Pertanyaan terakhir nih, kalau misalkan kalian ada circle kan di sekolah, Ada. terus
teman-teman ada salah satu teman kalian tuh yang pacaran. Nah, terus kayak menjauh dari circle kalian tuh gimana perasaan kalian berdua gitu? Perasaanku sih sedikit jengkel sih sedikit kalau- jengkel. kan kalau ada apa-apa kan juga Larinya ke temen. kita. Terus kayak kalau berantem sama pacarnya juga kan curhatnya ke temen. Nangis-nangis juga ke teman. Semua ke temen. Terus giliran ada pacar kayak semua dilupain gitu ya. Pacarnya juga ngelarang buat berteman, ngumpul pun dilarang. Jadi Toxic relationship gitu ya. pacarnya itu manut-manut aja. Kalau menurut aku sih mending ya jangan gitu. Kan kita juga Lebih nggak baik nggak gitu gitu. teman. Apa-apa juga ke teman. Kalau tiba-tiba putus terus temannya pada menjauh kan nggak lucu ya. Nggak lucu juga. Nah, kalau Mbak Vina nih pesannya buat pemirsa di rumah ini gimana? Pesanku sih jangan nyari circle yang hedon gitu. Terus kasihan orang tua juga, ekonominya kan kayak misal pas-pasan kan juga nggak bisa gitu loh kalau memenuhi Ya lebih circle. baik kan fokus sekolahnya aja. Fokus sekolah, fokus belajar. Ngejar cita-cita. Berteman gitu sama semua. yang Iya, baik-baik. ke arah yang positif juga. Tanpa memandang siapapun gitu, semua dirangkul Iya, gitu. Semua dianggap teman, nggak usah circle-circlean. Saya Laura. Saya Velin, sampai jumpa di next episode Ngobetang, ngobrol-ngobrol bareng kita, dan see you di next program Putih Abu-Abu. Bye-bye. Bye-bye.